Ya, orang bener-bener langka ya. Baru pertama kali ini gua lihat-lihat yang kayak gini. Ini benar-benar langka ini. Seperti Edis dan Suwarni ini, mereka mau mengalihkan isu. Ya, kau pikir saya ini orang yang sama seperti Edis yang bobrok kayak kalian? Yang tiba-tiba nggak kenal-kenal orang langsung main aja di sawah, buka-buka Suwarni buka. Ya, Edis dan majikannya Suwarni ini waktu lihat Suwarni, kan Suwarni juga waktu Edis di sana ya, ini kan hantam-hantam aja gitu kan. Jadi Suwarni ini kalau mungkin ya, ini saya belum tahu pasti, tapi memang ada indikasi karena Edis ini tinggal di Lampung terus pergi merantau di Surabaya, ya pasti dia kerja sama bapaknya Suwarni. Ya, jadi waktu mereka bilang bahwa nanti mau main di sawah itu kan pasti Edis nih tahu lah ya, pemain juga lah. Dia lihat-lihat Suwarni gitu kan. Ini apa ini? My fluttering wings can keep you from pulling me down. Suwarni. Your mama. Yes, it is. Kau sudah mati, Suwarni. Kenapa lagunya stop ini? Suwarni dan Edis sudah mulai ini sebenarnya. Ya, sabar dulu. Masa belum apa-apa udah di stopin aja? Oh, YouTube dah. Pengaruh di YouTube. Jadi waktu didengar gitu kan. Suwarni, kau nggak tahu ya, hari ini aku berulang tahun. Oh ya, I'm flying, yang benar aja, Dis. but my fluttering wings can keep Bisa nggak? Tapi ini sawah, Mas Edis. Ini sawah, Mas. Apakah kamu tidak bisa melihat ini sawah? can't stop thinking about you. Halo, Mas. Terus Edisnya bilang, susah ini sawah. Kalau bukan di sawah mau di mana lagi? Kamar nggak ada. Ya, lebih parah mana? Makanya, ya. Terus Edis mulai mikir-mikir gimana caranya. Ini susah kalau nggak dapat. Udah naik lagi, udah sampai di ubun-ubun pula lagi. Mau lihat belut pun, belutnya udah, ya, mulailah. Lihat losmen apa ini di kampung, mana ada losmen. Satu-satunya lu bisa tinggal ya di kepala desa aja gitu. Edis mulai merayu. Hari ini
hari yang spesial. Aku berulang tahun pada hari ini. Apakah kamu tidak menginginkan memberikan kado yang terindah untukku? Suarni pun mikir, ke sawah yuk. Ini udah di sawah Bang Day Roger. Ceritanya ini udah di sawah, makanya telat nih ya. Gue dari tadi cerita ini lagi duduk di sawah, dekat-dekat orang-orangan sawah itu coy. Yang ada padepokannya gitu, ya Allah. Udah di sawah, ini baru bilang ngajak ke sawah lagi. Udah di sawah. Seharusnya ceritanya ngajaknya ke kamar kek. Gitu dong. Ya, jadi ini waktu udah di sawah gitu kan. Wah, ini sudah ubun-ubun pula lah ya. Ini nih ada ngelihat kayaknya ada kardus gitu ya. Kardus pun jadi lah ya. Namanya 2008 di sawah-sawah, pedesaan pula lagi. I'm trying Oke Warni, to forget my ways. gimana kalau kita di sini aja? Then I keep changing. Apakah ada yang terbaik? Promise, Bang Edis, promise myself Mas Edis aku nggak bisa mas. back into Ini di sawah mas. breaking, saving, and loving zombie. Enggak apa-apa kok. Biar ada sensasinya. Jangan Mas Edis. Aku takut mas. Aku takut. Turn off. Apa yang lu pikirkan guys ya? Warni. Aku takut tapi pasrah, lepas aja. Takut, aku pasrahkan padamu. Nolaknya nggak kencang gitu. Ya biasa lah ya. Ya kan kalau yang nolaknya tuh, ih jangan apa? Ya, ku pasrahkan hidup. Ya Allah, hari gini ada saja. Jangan Mas Edis. Jangan lama-lama membelah jantung. Ya. Bilang jangan tapi bantu bukain ya. Jangan berhenti Mas, lanjut. Udah pada tawa aja ini ya. Mulai cerdas ini. Jadi memang kalau kenyataannya seperti itu ya, udah pada pengalaman ya, memang itu pengalaman hidup. Terus ada suara dari belakang gitu kan, kata Suarni. Yang, jangan sampai ketahuan ya kalau kita pacaran ya. Ketahuan abis dari udah datang gembel pula lagi ini. Gak tahu manusia sampah dari mana, datang dari mana ini. Malah pacaran dengan yang punya saudagar sapi pula lagi. Lu bayangin gak tuh itu begitu marahnya tuh bapaknya tuh. Ya, udah nggak modal pula lagi. Gimana coba?
Mas Edis, Mas Edis. Modal lah Mas Edis kalau mau bikin anak, Mas. Mas Edis so ganteng akhir-akhir ini gara-gara pengikutnya banyak, followersnya banyak. Tapi kita tahu Mas Edis. Ya, Mas Edis ya. Tolong diperhatikan, Mas. Ya. Kalau mau main itu lihat-lihat tempat lah, Mas. Jangan sawah pun kau gorok. Aduh. Jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suarne. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Edis mulai beraksi di depan Suarne. Masang enggak alat-alat. Pak. Ya, jadi bahaya ini kalau gitu. Sosok ganteng tapi nggak tahu diri ya. Kadang-kadang tuh manusia gitu. Lupa dengan hal yang namanya kehidupannya. Dan ini tuh bukan hal baru teman-teman, ya. Ini nih diceritakan oleh orang-orang Batak di Amerika. Anda boleh tanya saja orang-orang teman-teman yang Batak berasal dari Amerika. Dulu sebelum Edis itu, ya, merasa dirinya itu naik. Ya. Itu seingat saya di 2023 kalau teman-teman ingat ya. Dan itu memang terjadi kegalauan di antara para yang namanya orang-orang TikTok ini. Satu Indonesia tuh heboh ya. Itu ketika waktu anak Batak. Anda masih ingat ya, saat-saat itu anak Batak itu dipersekusi dan dilaporkan. Ya. Waktu itu saya lihat Edis belum terlalu ngeri lah. Tapi sejak adanya anak Batak ditangkap ya. Dan itu mulai tuh bagaimana nih orang Kristen berekspresi. Yang lain juga pada takut. Ya, ada satu-satunya yang bisa ke Amerika yaitu yang di sawah gitu. Dulu waktu Edis kan gembel ke Amerika tuh nggak punya apa-apa. Kita harus cerita ngomong-ngomong normal-normal aja. Jadi waktu dia di sana banyak orang Kristen ya. Teman-teman yang kurang bisa berapologetika di Indonesia, yang nggak nyaman, nggak apa, akhirnya harus dialah yang berekspresi. Wow, Edis memanfaatkan peluang itu. Akhirnya mintalah rumah apoligami. Nah, orang Kristen ini kan mendukung penuh saat itu. Ya siapa lagi yang mau bisa diharapkan? Lu dari Indonesia maka dipersekusi. Ya. Sekarang ya udah gitu. Jadi kalau mereka ya kalau dilihat ya sudah. Ya, Edis naik karena waktu itu anak Batak ditangkap. Dan anak Batak keluar, Edis pun akan menurun, saudara-saudara. Anda percaya aja, Edis akan menurun kalau ada anak Batak. Karena mereka itu memang dari dulu bersaing, ya. Rudy, Edis, anak Batak, ya. Ya, dan momentumnya, ya, memanfaatkan momentum itu ketika waktu anak Batak, ya. Edis waktu berapologetika itu kebetulan sekali karena anak Batak dipersekusi. Makanya orang begitu marah banget, ini siapa ini, kenapa dia dipersekusi gitu kan. Nah itu hal-hal yang membuat orang Kristen tuh begitu percaya dengan si kepala alien sampai nggak mau tahu lagi. Wow, pokoknya saya di sini paling benar, saudara-saudara. Ya, dan itu memang puncak sih ya kemarahan waktu itu. Dan si Edis ini membawakan yang namanya live terus ya dengan caranya ya. Kukira juga ajarannya benar. Ternyata si labu lagi. Ya. Jadi dulu tuh memang seperti itu teman-teman ya. Itu asal mula. Kalau Anda lihat di tahun 2023
kasusnya anak Batak ya 2020. Edis kan 2023 ke Amerika. Nah waktu itu masih gembel, masih ya memang dia nggak tahu yang namanya minum lah. Kalau kata-kata yang orang Batak yang tinggal di Amerika ini, Edis memang nggak tahu minum, tapi dipaksa minum karena udah stres kan, depresi. Ke Amerika ini ngapain saya di sini gitu kan? Nah cerita-cerita minum dikit mabuk udah mulai curhat tentang si Suarni. Loh, cerita tentang Suarni. Dan memang dikonfirmasi, memang teman-teman saya yang mencari di Kulon Progo pun juga benar. Ya. Sekarang juga gembel, udah dapat rumah poligami udah aman. Kalau dulu kan pindah dari satu tempat, makanya TJ baik dengan dia, ada Putra Agara, nah. Jadi memang diselamatkan oleh orang-orang itu. Ya. AB di penjara, Edis gaskan donasi rumah poligami. Ya. Terus akhirnya mereka bahkan bertengkar itu, satu minta duit dengan yang lain, terus nggak mau dikasih, diomongin gitu. Itulah momentum-momentum ketika seorang mau naik tuh pasti memanfaatkan momentum. Saya pun juga bisa sih sebenarnya, cuma saya bukan tipe orang yang mau cari momentum di sini terus terkenal dengan hal-hal yang sebenarnya memanfaatkan momentum tuh aduh. Ya, jadi saat itu memang yang terjadi ya 2023 Edis tuh masih pelanga-pelongo lah. Ya. Terus cerita-cerita, makanya kalau yang namanya apa? Ada suara kriuk-kriuk, maksudnya apa tuh? Ada ya? Baca dong, komen dong. Apa sih sebenarnya? Kenapa maksa sih? Jadi itu ya, teman-teman semua, kalau cerita kita ini kan sering melihat, dan saya juga sering mengamati terkait dengan proses dari apologetika ini. Ya, berapologetika bukan proses dari profesi. Ya, jadi orang yang makan kerupuk kriuk-kriuk. Ya. Jadi memang setelah AB keluar ini, oh ini udah parah lagi. Anda taruhan aja dengan saya tuh, itu bakal turun. Nanti yang naik ini AB, ya AB ini bakal naik lagi nih teman. Ya, karena memang ini udah yang namanya udah mulai naik lagi. Biarin aja, ya saya nikmatin aja sih. Ya, Bang MP kan naik lagi. Saya nggak butuh naik sih sebenarnya. Ya, yang penting teman-teman semua bisa yang namanya kembali ke jalan benar dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Untuk naik tuh gampang. Ya, kalau kita mau naik tuh tinggal debat aja sama Ucu PI, sama Nandar. Ya, pokoknya tinggal debat-debat aja setiap hari naik. Ya. Jadi apapun itu ya, itulah yang namanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau kita hal-hal yang namanya kebenaran ya akan tetap mengabarkan kebenaran, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran bodoh ya, ajaran-ajaran binatang. Edis paling akademik penjelasannya demit di sawah tapi. AB ya, AB kacau, penyaliban kehendak Allah katanya, parah. Penyaliban itu rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa iblis yang merencanakan, itu orang gila. Karena iblis itu nggak punya otak. Bagaimana iblis mengalahkan Tuhan Yesus Kristus? Jadi kalau kau percaya bahwa iblis lebih pintar daripada Tuhan Yesus, ya kau percaya iblis saja. Ya. Kalau kau percaya bahwa iblis itu lebih pintar daripada Tuhan Yesus, ya mending kau percaya iblis. Iblis yang bodoh, yang saya udah jelas katakan iblis itu bodoh. Ngapain kau?
Kau bangga-banggain iblis di sini ada apa? Ha? Oh, pecinta iblis. Ya jadi gitu teman-teman semua ya. Saya kira teman-teman semua tuh sekarang mulai berpikir dengan baik ya, siapa yang harus diikutin ya. Apa yang harus dilakukan ya. Kalau kalian mau jadi orang cerdas, bijaklah menonton. Ya, kalau kalian yang namanya selalu menonton rum-rum binatang rabies ya maka akan jadi rabies. Kalau kalian masih jadi nonton rabies ya hidupnya akan seperti rabies. Si Tomat lagi dimarahi di Komal Erben ya. Memang kalau memang dia dimarahi ya silahkan. Toh bukan dia, bukan kakak saya, bukan bapak saya. Terus ngapain harus dikasih tahu ke saya? Memang kebodohannya. Ya buat teman-teman yang mau naik silahkan, buat yang mau naik ya biar kita bisa diskusi ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau mau diskusi apa silakan. Karena kita oke ya. Ada lagi yang mau naik mungkin? Kok ada lagi? Apa ini? Ini ngomong pakai orang kampung jangan di sini. Ade, astaga ngoni-ngoni ini Badara sana sudah. Ngomong tidak jelas. Sini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan ngoni tua tapi bodoh di sini. Coba kalau bawa ngomong tuh pikir kau lia-lia sadiki dulu ini. Datang dari kampung sana jangan bikin bahasa kampung di sini. Cukup sekali saja lupung kampung kas keluar nanti lu omong bahasa Indonesia yang jelas. Jangan omong pakai kampung spam lagi. Parlia begitu mah beta sejengkel sekali. Bukan kau buat diri jadi babai ini, bikin diri jadi onta-onta. Lu lihat onta dulu di sana. Itu onta kalau makan sekali itu banyak sekali. Ya, jadi kalau ngomong tuh yang jelas ya. Jangan kau pakai bahasa daerah di sini, astagfirullah. Bodoh macam kayak babi itu. Ya. Jadi kalau minimal ya ada otak tuh pakai. Jangan mulut lebih cepat daripada otak ya. Jangan jari lebih cepat daripada otak. Na'udzubillah. Ya. Ente susama kayak anak-anak kebun binatang tuh yang di tanpa Reda Marbun tuh itu binatang-binatang yang bawa begitu. Astagfirullah. Lihat. Satu karena usir, satu balik kembali. Memang dasar sial dangkal ya astaga. Oh ini yang bodoh-bodoh begini. Kenapa ada orang masih bodoh-bodoh begini? Itu tara babai saja. Oke ya kita satu lagu dulu buat teman-teman semua ya. Kayaknya ada lagu kemarin tuh lagu-lagu punya sawah tuh. Stupid Herder ya, lagu-lagu sawah kemarin tuh. Kayaknya bagus juga sih ya, Stupid Herder lagunya. Tapi Abi, kalau di pesantren itu Abi dia Bukti Anaba 33. Siapa pula? Ini lagunya bagus tuh, ku dengar lumayan sih. Suarni tante-tante anak juragan. Kok hilang? Kan sapi edis pemuda penagih utang. Sabar. Ya, kita lihat dulu yang bagus ya. Besok nih mau harus disusun semua. Kesiram sana, kesiram. Suarni tante-tante anak juragan sapi
Gadis pemuda penagih utang, tak sengaja mereka berjumpa di pasar desa yang ramai suasana. Hari ulang tahun Edis tiba, Suwarni tersenyum, hatinya berbunga. Edis datang setelah bekerja seharian. Mereka duduk di tepi sawah hingga malam tiba. Edis berkata, Aku mau kado terbaik darimu. Padi dan serangga menjadi saksi. jemari Edis melakukan pik-pik dari wajah sampai ke bawah perut Suwarni. Beralaskan tanah sawah mereka menikmati malam itu. Suara jangkrik terdengar mengiringi suara kenikmatan mereka. Tiba-tiba Suwarni menjerit kaget. Edis tersentak hingga keluar, bersamaan terdengar suara warga. Menangkap basah kegiatan nikmat Edis dan Suwarni di sawah. Sungguh malam yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Inilah kisah cinta mereka. Kisah cinta Edis dan Suwarni di Kulon Progo. Sawah menjadi tempat kenangan. Bagaimana Edis mengikat Suwarni? Dengan sistem bayar di depan, Bukan dengan cincin dan janji perkawinan. melainkan dengan benihnya. Suwarni dan Edis tetap bersama. Dengan ikatan benih Edis, Mereka sampai di pelaminan. menjalani hidup dengan kenangan itu. Dari sawah di Kulon Progo Sampai rumah Apollo Jet di Amerika. Lumayan. Apa nggak bosan setiap detik ini yang dibahas? Lu kalau bosan ya pindah dong. Kok komal-komal gua lu yang mau ngatur sih? Gua heran sekarang ini ya. Orang-orang ini ngomong di komal gua, tinggal lu skip ade. Iya, itu. Kontol kali lah kau ini. Tuh pergi tuh, Edis lagi manggil-manggil tuh, pergi sana. Ikuti tuh, biar kau ikut-ikutan sawah juga dikit. Tahu namanya mau ikutan-ikutan sawah ya pergi sana. Ya. Udah sama itu, sama seperti si umat-umat Mokondo. Pokoknya dapat di mana hantam. Ketemu di mana mau di sawah kek. Itu Edis tuh sama dengan umat Mokondo. Lu mau ketemu di sawah kek, di gua kek. Buka hantam. Begitu-gitu aja, makanya nggak tahu diri. Ya, makanya waktu Edis ngajak orang poligami tuh. Memang udah seperti itu wataknya. Baca 13 tahun udah begitu wataknya. Belajar 13 tahun untuk baca ini. Ngangkang. Itu. Ya. Jadi kalau lu mau yang jadi harus dicari yang seperti itu. Karena kebanyakan baca 13 tahun dia bacain. Hasilnya nih. Ya, mikirannya udah kayak apa? Otak unta. Hanya otak unta.
Ngangkang. Buka. Buka. Sawah pun jadi. Akhirnya jadi anaknya pula lagi. Kalau tidur-tidur, orang bener-bener langka ya. Baru pertama kali ini gua lihat-lihat yang kayak gini. Ini benar-benar langka ini. SSY sawah-sawahan juga. Kebanyakan baca mantra 13 tahun. Bim salabim. Abrakadabra. Lihat yang sawah-sawah kosong dikit hantam. Angkat hantam. Angkat hantam. Kebanyakan baca mantra 13 tahun guys. Makanya gue suruh lu pada ya, mending lu baca yang namanya Alkitab. Alkitab tuh sumber kebenaran. Supaya lu jadi pinter. Makanya gue baca yang lu pernah baca ya, baca-baca mantra. Oh itu otak lu kebawa nanti. Lu baca yang ilmu-ilmu dongeng, baca-baca mantra, ya lu ikutan juga nanti. Ngikutin kelakuan mereka ya gara-gara lu baca mantra. Ya, lu karena kebanyakan baca mantra, lu ikutlah pengajaran mantra. Lihat dikit pompa, lihat dikit naik. Makanya hantam yang kayak gini pula lagi. Kayaknya dia lihat karang yang lubang pun juga taruh aja. Jangan-jangan batang pisang pun kalau ada ya. Engkau apa sih? 1375 tuh gimana ya? Ya, menggauli binatang pun mungkin boleh. Ya gara-gara udah dirasuki mantra lu mau gimana lagi? Lu boleh bebas baca mantra. Om Maryam Sotol iyo. Pompa. Karena memang udah baca mantra teman-teman. Makanya hati-hati kalau kalian kebanyakan belajar mantra. Hasil dari baca mantra kayak gitu 13 tahun. Lu kagak percaya ya? Makanya jiwa sombongnya, jiwa iblisnya tuh keluar. Kebanyakan baca mantra 13 tahun akhirnya seperti itu. Hasil dari 13 tahun baca mantra, main di sawah. Astagfirullah. Satu lagu buat teman-teman semua dulu ya. Kita santai-santai dulu. Teman-teman semua jangan lupa untuk di follow-follow. Jangan lupa juga untuk di share-share teman-teman semua di tap-tap layarnya. Absen buat yang belum absen. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Tuhan Yesus berkati. Pengemis yang tidak tahu malu. Dulu mengemis dengan muka memelas, sekarang tetap jadi pengemis tapi biadab. Dulu memanfaatkan Islam dan Muhammad, minta donasi untuk beli rumah dari orang Kristen. Setelah dapat rumah dari hasil mengemis, Edis mulai berak di piring makannya sendiri. Edis si kepala alien, seperti anjing peliharaannya, tidak tahu berterima kasih kepada para donatur. Dulu waktu minta-minta mukanya kayak anjing lapar, sekarang mengatakan pemberian donatur itu hanya receh. Edisi kepala alien, pengemis internasional yang terlanjur rangkul. Edisi kepala alien,
Setiap hari pamer rumah hasil mengemis. Edisi kepala alien. Coba ambil kaca dan berkaca, kau itu binatang. Edisi kepala alien. Celana dalam kau dibeli para donatur. Edisi kepala alien. Katakan semua orang iri dengan rumah Apollo Jet. Memang pemikiran mahasiswa 2 kali drop out, isinya cuma tinja. Bagaimana mungkin orang iri dengan rumah dari hasil mengemis? Tapi memang Edis otaknya isi tinja. Yang cerdas cuma bisa ketawa. Yo semuanya, kepala alien. Kepala alien. Kepala alien. Kepala alien. This Edis. Kepala alien. This Edis. Memang binatang si kepala alien. Edis pengemis yang tidak tahu malu. Dulu mengemis dengan muka memelas, sekarang tetap jadi pengemis tapi biadab. Dulu memanfaatkan Islam dan Muhammad, minta donasi untuk beli rumah dari orang Kristen. Setelah dapat rumah dari hasil mengemis, Edis mulai berak di piring makannya sendiri. Edis si kepala alien, seperti anjing peliharaannya, tidak tahu berterima kasih kepada para donatur. Dulu waktu minta-minta mukanya kayak anjing lapar, sekarang mengatakan pemberian donatur itu hanya receh. Edis si kepala alien. Pengemis internasional yang terlanjur angkuh. Edisi kepala alien. Setiap hari pamer rumah hasil mengemis. Edisi kepala alien. Coba ambil kaca dan berkaca, kau itu binatang. Edisi kepala alien. Celana dalam kau dibeli para donatur. Edisi kepala alien. Katakan semua orang iri dengan rumah Apollo Jet. Memang pemikiran mahasiswa 2 kali drop out, isinya cuma tinja. Bagaimana mungkin orang iri dengan rumah dari hasil mengemis? Tapi memang Edis otaknya isi tinja. Yang cerdas cuma bisa ketawa. Kepala alien. Edis, kepala alien. Kepala alien. Udah parah ini, udah parah. Mau gimana lagi, mau main di sawah? Yang mau main di sawah siapa aja nih? Mau lihat rekonstruksinya apa gimana? Hasil akhir keluarlah si Owen.